Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, puji nama Tuhan. Saya percaya di minggu pertama bulan Agustus ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita, amin. Puji nama Tuhan, kita mau satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami masih bisa memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Mari layakkan setiap kami ya Tuhan, sucikan hati kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kerjalah kuasa-Mu dengan leluasa di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita katakan dalamnya kasih-Mu, Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan Tuhan. pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu yang tercurah, ampuniku atas dosa. bersujud Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau
Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Pengorbanan-Mu sungguh besar di kayu salib untuk setiap hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sungguh heran kuasa-Mu bekerja dalam setiap hidup kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang sungguh baik. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus ya Tuhan memuji Engkau. Kami mau terus mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Katakan ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersuka cita muji nama Tuhan. Amin.
Kita mau katakan Tuhan Yesus Allah penebus kita. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami bersuka cita memuji-Mu ya Tuhan. Mari katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pemusik memuji Tuhan. Mari kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Pujilah Kau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kau dahsyat ya Tuhan dalam hidup kami. Kau luar biasa Bapak yang baik. Pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, sungguh besar dalam kehidupan kami. Hidup kami dimenangkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami merasa tenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tenang
tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita katakan, tenanglah hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, percaya tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya berkat Tuhan tetap sama bila kita beribadah dengan sungguh-sungguh di ibadah di rumah maupun di gedung gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya berdoa agar kita terus dalam perlindungan Tuhan, di dalam
kasih sayang Tuhan. Sekalipun kita sedang ada di dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang tidak menentu, tetapi saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh memandang kepada Kristus, maka Tuhan akan mendatangkan pertolongan, mendatangkan berkat, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dan juga tentunya berkat-berkat materi. Di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan mampu membuka pintu-pintu yang tertutup. Pintu-pintu anugerahnya terbuka lebar bagi setiap saudara yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus ini, dan setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan akan kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang telah dinyatakan di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya, agar setiap Bapak Ibu Saudara menerima pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Bahkan darah Kristus mengampuni seisi dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari terus memandang kepada salib Kristus. Mari kita terus mengingat akan kasih Kristus yang begitu besar, yang olehnya Bapak Ibu Saudara kita semua hari ini diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, dan memperoleh jaminan hidupnya kekal kelak nanti di sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara dengan judul Stay Focus on Jesus. Mari saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara tidak menjadi lemah dan putus asa. Hari ini kita melihat begitu banyak orang percaya yang menjadi lemah imannya, menjadi putus asa oleh karena kondisi saat ini yang sedang kita hadapi, kondisi yang tidak mudah. Ada beberapa di antara kita yang mungkin sedang sakit, ada di antara kita mungkin yang sedang menghadapi masalah finansial, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, dan itu membuat Bapak Ibu Saudara menjadi lemah, menjadi putus asa, menjadi kecewa. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa, maka kita harus selalu memandang kepada Yesus. Mari kita terus Bapak Ibu Saudara mengingat akan Yesus. Pada ayat yang ketiga, saya ulang lagi pada kalimat awal, ingatlah selalu akan Dia. Bukan hanya pada waktu hari Minggu kita beribadah kita mengingat Yesus, bukan hanya pada waktu Bapak Ibu Saudara engkau didoakan engkau mengingat akan Yesus, tetapi kitab Ibrani ayat yang ketiga ini mengatakan maka kita harus selalu mengingat akan Yesus, selalu mengingat akan Yesus. Inilah yang membuat kita tidak menjadi lemah dan putus asa ketika kita sedang dicobai, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang menghadapi masalah finansial, ketika kita mengingat akan Yesus yang disalibkan itu, ketika kita mengingat Yesus yang telah mencurahkan darahnya bagi kita, ketika kita mengingat Yesus yang telah menderita ganti kita Bapak Ibu Saudara, maka kita pasti akan dikuatkan, pasti kita akan memperoleh Bapak Ibu Saudara semangat yang baru ketika kita bahkan hari ini dalam keadaan hampir berputus asa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya bagaimana supaya kita dapat fokus kepada Kristus, bagaimana supaya saya
selalu bisa mengingat akan Yesus. Ada 4D yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, untuk supaya kita dapat fokus kepada Yesus, untuk supaya kita dapat selalu mengingat Yesus dalam segala kondisi dan keadaan kita. D yang pertama adalah duration of life. Bapak Ibu Saudara, singkatnya hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata umur manusia 70 sampai 80 tahun. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, umur manusia begitu singkat di dalam dunia yang fana ini. Apalagi dengan adanya COVID-19, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang usia masih sangat muda harus meninggal karena COVID. Itu memberitahukan kepada kita bahwa betapa singkatnya hidup kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu, dengan kesadaran bahwa hidup ini singkat Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita tidak selama-lamanya di dalam dunia yang fana ini, itu artinya kita harus selalu mengingat Yesus. Kita harus selalu memandang kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi saudara tidak peduli kepada Kristus. Jangan lagi saudara tidak lagi peduli untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita begitu singkat. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Oleh karena kita tidak tahu berapa lama kita dapat bertahan di dalam dunia ini, betapa pentingnya kita mengingat selalu akan Yesus, sehingga ketika waktunya tiba, entah besok, entah minggu depan, entah beberapa tahun lagi, Bapak Ibu Saudara, kita didapati oleh Tuhan, kita tetap ada di dalam Kristus. Haleluya. D yang kedua Bapak Ibu Saudara, destiny of life, tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ditanya, apakah tujuan hidupmu di dalam dunia yang fana ini? Apakah hanya untuk mencari uang? Apakah hanya untuk bekerja? Apakah hanya untuk menikah, lalu melahirkan keturunan, membesarkan anak-anak, menikahkan mereka, lalu kita menjadi opung, lalu kita menjadi akong, lalu kita menjadi opa, oma, Bapak Ibu Saudara, lalu kita meninggal? Apakah tujuan hidup kita hanya seperti itu? Saya percaya bahwa Allah yang telah menciptakan kita dengan begitu dahsyat, bukan hanya menciptakan kita dengan tujuan yang seperti demikian. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan memiliki tujuan menghadirkan Bapak Ibu Saudara di dalam dunia ini. Saya percaya tujuan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Mari kita memiliki tujuan hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life, hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Itu adalah Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang sesungguhnya adalah ketika hidup kita dikendalikan oleh tujuan Allah di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kita melemah dan putus asa? Karena kita tidak punya tujuan hidup lagi. Karena kita merasa bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Tetapi kalau hidup kita Bapak Ibu Saudara memiliki tujuan Allah, saya percaya kita tidak gampang menjadi lemah dan putus asa. Seperti Rasul Paulus, ketika ia bertobat lalu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, ia mengalami banyak aniaya, ia mengalami banyak sekali saudara kesulitan. Tetapi kesulitan, aniaya tidak membuat Paulus berhenti melayani dan mengabarkan Injil. Karena apa? Karena dia ngerti tujuan hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidupnya adalah memberitakan kabar baik. Tujuan hidupnya melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, milikilah tujuan Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Dan D yang ketiga adalah decision in life, saudara.
keputusan kita akan menentukan kehidupan kita di masa depan kita. Setiap hari kita harus membuat keputusan di dalam hidup kita. Ketika kita bangun tidur, kita harus memutuskan apakah kita hari ini mau mandi atau tidak. Ketika kita ada di depan lemari pakaian, kita harus memutuskan mau pakaian warna hijau atau warna merah yang kita mau pakai. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus membuat keputusan mau bahagia atau mau susah, mau percaya kepada Tuhan atau percaya kepada apa kata dunia ini, mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan atau kita putus pengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini putuskan apakah saudara mau percaya kepada Tuhan atau tidak, apakah saudara mau berharap kepada Tuhan atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, membuat keputusan yang benar, ya, membuat keputusan yang akan berdampak kepada kekekalan hidup kita. Oleh karena itu ketika kita memutuskan untuk mengingat selalu akan Yesus, untuk selalu memandang kepada Yesus, maka kekuatan akan datang berlimpah kepada kita, maka sukacita akan datang berlimpah kepada kita, maka kita menjadi kuat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita telah memutuskan sesulit apapun di dalam hidup ini, saya akan tetap mengiring Yesus, saya akan tetap percaya kepada Yesus. Seperti Yosua ketika di hari tuanya, ia berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Dia berkata kepada bangsa Israel, hari ini engkau harus memutuskan kepada siapa engkau beribadah. Aku, Yosua berkata, dan seisi rumahku, kami hanya akan beribadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita buat keputusan hari ini bahwa kita hanya mau percaya kepada Kristus, mau memandang kepada Kristus, dan sungguh-sungguh berharap kepada Kristus. Maka kita tidak akan menjadi putus asa, kita tidak akan menjadi lemah. Karena apa? Karena ketika kita melihat dan memandang kepada Kristus, maka seperti yang tadi saya katakan, kekuatan Allah mengalir, sukacita Allah mengalir, tujuan Allah kembali menghidupkan pengharapan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan D yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dedication of life, yaitu hidup untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Untuk apa kita hidup di dalam dunia ini? Apakah kita hidup hanya untuk menyenangkan hawa nafsu kita? Apakah kita hidup hanya untuk Bapak Ibu Saudara mengejar keinginan-keinginan duniawi semata? Apakah Bapak Ibu Saudara kita hanya hidup untuk mengabdi, ya, kepada uang, kepada mamon? Seperti Yesus berkata bahwa seorang tidak bisa menyembah kepada dua tuhan, yaitu kepada Allah atau mamon. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saudara harus memilih untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, bukan kepada mamon, bukan kepada perkara-perkara duniawi ini. Oleh karena keinginan Bapak Ibu Saudara untuk mengabdi kepada uang, kepada dunia ini, itulah yang menyebabkan banyak orang, ya Bapak Ibu Saudara, terjerembab di dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Allah berkata, terjerembab di berbagai-bagai Bapak Ibu Saudara dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita, ya, mengabdikan diri kita kepada Tuhan seperti rasul-rasul Bapak Ibu Saudara. Semasa hidup mereka, ketika mereka memberitakan Injil, mereka mengalami banyak kesulitan dan kesukaran, tetapi oleh karena mereka telah mengabdikan diri mereka kepada Kristus, maka mereka tidak meninggalkan Kristus. Mereka tidak menjadi putus asa dan kecewa ketika mereka harus diperhadapkan kepada penjara, kepada aniaya, karena mereka ngerti bahwa mereka telah mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesulitan yang sedang kita alami hari-hari ini, ya, tidak akan membuat kita, saudara, gugur iman kita bila kita ngerti bahwa ketika kita sedang menghadapinya, kita sedang mengabdi kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, sekolah kita, pelayanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetap kuat dan tetap semangat, terus memandang kepada Yesus,
terus fokus kepada Yesus. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara seperti apa yang dialami oleh Petrus ketika dia berjalan di atas air mau menghampiri Yesus yang juga sedang berjalan di atas air. Awal dia berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara, Petrus Saudara begitu bersukacita karena dia berjalan di atas air. Tetapi beberapa menit kemudian, beberapa saat kemudian, Petrus mulai tenggelam. Mengapa Petrus mulai tenggelam? Karena dia mulai beralih fokusnya dari Yesus yang berjalan di atas air kepada ombak yang besar, kepada angin yang besar, kepada teriakan teman-teman yang mungkin di belakang, yang mungkin membuat hati Petrus kecut. Mungkin saja teman-temannya berkata, Petrus cepat kembali naik ke perahu, nanti kamu pasti mati dan tenggelam. Itu bukan Yesus, itu hantu. Bapak Ibu Saudara, ketika mata Petrus mulai beralih dari Yesus yang berjalan di atas air kepada angin, kepada ombak, ya, kepada teriakan teman-temannya yang ada di dalam perahu, maka Petrus dia mulai ciut, dia mulai putus asa, dia mulai takut, dan itulah yang menyebabkan dia tenggelam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak berita-berita buruk yang kita dengar setiap hari. Ada begitu banyak hal-hal yang buruk yang kita saksikan setiap hari di masa pandemi ini. Oleh karena itu, kalau kita terus mendengar dan Bapak Ibu Saudara menyimpannya di dalam hati dan pikiran kita, dan kita terus mengingatnya hal-hal yang buruk yang kita saksikan, yang kita dengar setiap hari, maka seperti Petrus kita akan tenggelam di dalam keputusasaan, dalam ketakutan. Tetapi mari kita Bapak Ibu Saudara terus mengarahkan mata kepada Kristus, memandang kepada Yesus, maka kita akan tetap berjalan di atas kesukaran dan kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini bersama dengan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya percaya kita semua akan selalu ada di dalam perlindungan dan di dalam kasih setia Tuhan yang melimpah-limpah sekalipun di masa sulit yang kita alami hari-hari ini. Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, buka hati kita selebar-lebarnya. Izinkan kuasa Kristus mengalir kepada setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan iman kami. Bila sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, mari ya Tuhan, Engkau kuduskan hati kami agar kami dilayakkan untuk menerima tubuh-Mu yang dilambangkan oleh roti dan juga darah-Mu yang dilambangkan oleh anggur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib.
yang olehnya kita dapat diselamatkan dan menerima pengampunan atas setiap dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar yang telah dinyatakannya di Bukit Golgota. Mari kita bersyukur oleh karena kita telah dilayakkan, bukan oleh karena perbuatan dan amal saleh kita, tetapi semata-mata oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang olehnya setiap orang di bawah kolong langit ini dapat diselamatkan dan diampuni dari segala dosanya. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tunduk kepada otoritas dan struktur kepemimpinan adalah nilai kesetiaan yang harus kita bangun dalam gereja kita. Bersama saya Lia, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Jemaat terkasih, karena adanya perpanjangan PPKM darurat sampai 2 Agustus 2021, maka GSJA CWS Gatsu untuk sementara mengadakan ibadah online pada hari Minggu 1 Agustus 2021 yang dapat diakses mulai pukul 7 WIB di channel YouTube dan Facebook GSJA CWS Gatsu. Untuk minggu-minggu selanjutnya, kami akan memantau perkembangan yang ada dan menginformasikan lebih lanjut. Mari bersama kita satukan hati, mendoakan bangsa Indonesia tercinta. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Doa tengah minggu dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui live streaming Facebook GSJA CWS Gatsu. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara non-tunai dengan mentransfer via Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Atau dapat juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Yang kedua secara tunai dengan memasukkan uang persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan dibawa ke sekretariat gereja pada hari Selasa sampai Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati pada hari ini. Kami bersyukur sekalipun kami beribadah di rumah-rumah kami, tapi kami mengalami berkat-Mu, jamahan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu yang melimpah di dalam hati kami. Bapak, berkatilah umat-Mu, keluar masuk mereka. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari terpapar COVID-19. Kami mohon Engkau yang akan terus memimpin umat-Mu dan keluarga mereka dengan damai sejahtera-Mu. Berkati ya Tuhan umat-Mu dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, dalam setiap yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan menyertai, membuat apa yang dikerjakan oleh umat-Mu di dalam takut akan Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan berkati sehingga bangsa kami dapat terbebas dari COVID-19.
sehingga terjadi penurunan terpapar COVID-19 di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di daerah-daerah ya Tuhan. Urapi mereka, berikan hikmat marifat, berikan perlindungan, berikan kesehatan, kekuatan di dalam ya Tuhan mengusahakan, mengerjakan ya Tuhan untuk menghentikan laju ya Tuhan terpapar COVID-19. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong para nakes, para dokter, para perawat ya Tuhan yang bekerja ya Tuhan siang dan malam. Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong agar pasien-pasien COVID-19 yang sedang dirawat baik di rumah pun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga mereka bisa pulih dan pulang ke rumah dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bapa di dalam sorga, berkati bila sebentar kami akan memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, janji iman kami. Mari Tuhan berkati umatmu yang memberi dengan iman, dengan sukacita. Berkati umatmu berlimpah-limpah. Terpujilah namamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata amin.